Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafino Abdi Permana. Hari ini saya mau menjelaskan pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan. Jadi, dalam ajaran Islam itu, akhlak, adab, etika, dan karakter itu bukan hanya sekedar aturan sosial, melainkan merupakan bagian dari iman. Islam menempatkan akhlak pada posisi yang sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW bahkan diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kehidupan modern yang penuh dengan tantangan menuntut kita untuk selalu berpegang pada nilai-nilai akhlak agar tidak terjerumus dalam perilaku buruk seperti egoisme, hedonisme, dan individualisme, dan yang lain-lain. Jadi, akhlak, adab, dan etika itu penting dalam Islam. Oke, pengertian toleransi beragama yang pertama adalah pengertian akhlak. toleransi beragama. Kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang artinya khuluq, yang berarti perangai, tabiat, atau budi pekerti. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. Dengan kata lain, akhlak bukan hanya tentang perbuatan baik sesaat, tapi tentang kebiasaan dan kepribadian yang sudah melekat dalam diri seorang. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Yang kedua, saya mengambil dari pengertian adab dan etika dalam Islam itu berarti tata krama, atau ya biasanya sopan santun, yang menunjukkan penghormatan dan kesopanan baik kepada Allah, Rasul, maupun sama manusia. Kalau etika itu merupakan seperangkat norma dan nilai moral yang mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Adab dan etika itu berfungsi sebagai pedoman agar manusia dapat hidup secara harmonis, saling menghormati, dan tidak menimbulkan permusuhan. Tanpa adab, ilmu itu tidak akan bermanfaat, dan tanpa etika, kemampuan itu tidak akan dihargai. Yang pertama adalah menciptakan kerukunan, yaitu contohnya toleransi. Ada di dalam ayat Al-Qalam ayat 68, bacaannya wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini itu menggambarkan betapa pentingnya kedudukan akhlak dalam Islam. Rasulullah SAW dijadikan teladan umatnya bukan karena kekayaan atau kekuasaan, tetapi karena akhlak beliau yang begitu agung. Meneladani akhlak Rasulullah berarti meneladani kesabaran, kejujuran, kesederhanaan, dan kasih sayang terhadap sesama. Ada juga di hadis Nabi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku ditulis untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini itu menjelaskan bahwa inti dari ajaran Islam adalah akhlak. Ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji semuanya itu bertujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia. Tanpa akhlak, semua amal akan kehilangan maknanya, karena Allah tidak akan menyukai orang yang beribadah, tetapi menyakiti sesama manusia. Jadi meskipun ibadahnya lancar, kita harus tetap berakhlak sama manusia. Yang selanjutnya adalah sama tanpa memandang perbedaan. Pentingnya akhlak dalam kehidupan itu yang pertama, membentuk kepribadian yang dipercaya dan amanah. Yang kedua, menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Yang ketiga, menjadi cerminan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern. Dan yang keempat, menjadi dasar bagi pembangunan bangsa yang bermoral. Bangsa yang besar itu bukan karena kekayaan alamnya, tetapi karena karakter warganya.
Peran adab dan etika itu menjaga manusia dari perilaku yang tidak pantas. Di kampus, adab itu terlihat dari cara kita menghormati dosen dan teman. Di tempat kerja, etika terlihat dari tanggung jawab dan disiplin dalam bekerja. Dalam keluarga pun, adab diwujudkan dengan kasih sayang dan saling menghargai. Islam itu tidak hanya mengatur cara kita beribadah, tapi juga mengatur bagaimana cara kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang damai dan penuh persaudaraan. Nah, cara mengimplementasikan dalam kehidupan itu ya, yang pertama, untuk menjadi pribadi yang berakhlak, kita harus membiasakan jujur dalam ucapan dan tindakan, menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain, menunjukkan tanggung jawab kita itu terhadap amanah, menjaga toleransi dan menghargai perbedaan, dan terakhir menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Allah bukan hanya diajarkan, tapi harus dibiasakan melalui tindakan nyata setiap hari. Kesimpulan, akhlak, adab, dan etika dan karakter itu satu kesatuan dalam ajaran Islam yang tidak bisa dipisahkan. Semua itu membentuk kepribadian Muslim yang kafah, pribadi yang utuh, beriman, berilmu, dan beramal. Sesungguhnya, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan akhlak yang baik, hidup menjadi berkah, pergaulan menjadi indah, dan masyarakat menjadi damai. Terima kasih. Sekian penjelasan singkat saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.